satu. Kali ini kita akan melakukan Q&A seputar praktikum. Pertanyaan pertama. Judul praktikum apa yang menjadi prioritas atau pilihan kamu di antara percobaan-percobaan yang telah dilakukan? Untuk judul praktikum yang menjadi prioritas saya atau menjadi pilihan saya yaitu percobaan kelima mengenai pemisahan komponen dari campuran dan analisis melalui pengendapan. Next question. Apa yang mendasari atau menjadi alasan kamu untuk memilih judul praktikum yang kamu pilih? Di balik saya memilih judul pemisahan komponen dari campuran dan analisis melalui pengendapan, ada sedikit cerita di mana saya bisa memilih judul ini. Nah, jadi saat itu saya membantu orang tua yaitu ibu saya memasak di dapur. Nah, pada saat itu kami memasak sayur dengan menggunakan santan. Nah, pada saat mengelola santan, ada yang terjadi di situ yaitu adanya pemisahan antara santan, air, dan juga ampasnya. Sehingga saya memilih judul tersebut. Berdasarkan buku yang pernah saya lihat dan saya baca bahwa pemisahan campuran merupakan memisahkan komponen yang menyusun pada zat terlarut dengan pelarutnya, yaitu bisa berupa cair, gas, dan padat. Next question. Apa yang menjadi tujuan dari praktikum ini? Nah, tujuan dari praktikum ini yang pertama, memisahkan campuran dengan cara sublimasi, ekstraksi, dekantasi, kristalisasi, dan kromatografi. Yang kedua, mengendapkan barium klorida dan menentukan persentase hasil barium kromat. Yang ketiga, menentukan persentase barium klorida dalam suatu campuran. Yang keempat, mendalami dan menggunakan hukum stoikiometri dalam reaksi kimia. 5. Mengembangkan keterampilan menyaring dan memindahkan endapan. Next. Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam praktikum? Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, yang pertama, pemisahan komponen dari campuran itu dibagi menjadi dua, yaitu pemisahan dengan cara konvensional dan kedua yaitu pemisahan dengan kromatografi. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada pemisahan dengan cara konvensional adalah alatnya berupa cawan penguap, timbangan, busen, pengaduk, dan kaca arloji. Bahan yang digunakan NH4Cl, NaCl, SiO2, dan air. Nah, sedangkan cara yang kedua yaitu pemisahan dengan kromatografi. Alat yang digunakan berupa bejana kromatografi atau gelas piala. Yang kedua kaca arloji, yang ketiga gunting, keempat kertas saring, yang kelima pensil. Bahan yang digunakan yaitu butanol, asam asetat, air, dan tinta hitam. Yang selanjutnya yaitu analisis melalui pengendapan. Ini dibagi menjadi dua, persentase hasil barium kromat dan persentase barium klorida dalam campuran. Nah, alat yang digunakan dalam persentase barium kromat yaitu gelas piala yang berukuran 250 ml, pengaduk, spiritus, kertas saring, dan neraca. Sedangkan bahan yang digunakan BaCl2, air suling, K2CrO4, BaCrO4. Persentase barium klorida dalam campuran, alat yang digunakan yaitu berupa gelas piala yang berukuran 250 ml, pengaduk, spiritus, kertas saring, neraca. Bahan yang digunakan yaitu berupa BaCl2, air suling, K2CrO4, dan BaCrO4. Next question. Apa salah satu prosedur kerja? Adapun prosedur kerja pada praktikum ini dibagi menjadi dua,
Yang pertama, pemisahan komponen dari campuran dan analisis melalui pengendapan. Nah, untuk pemisahan komponen dari campuran dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemisahan dengan cara konvensional. Yang kedua, pemisahan dengan kromatografi. Nah, adapun prosedur kerja selanjutnya yaitu analisis melalui pengendapan. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, persentase hasil barium kromat. Yang kedua, persentase barium klorida dalam campuran. Salah satu prosedur kerja dalam praktikum yaitu persentase hasil barium kromat sebagai berikut. Yang pertama, timbang gelas piala yang berukuran 250 ml dan catat bobotnya. Kedua, ke dalam piala masukkan kira-kira 1 gram atau kurang lebih 0,8 sampai 1,2 gram BaCl 2 dan timbang kembali. 3. Kemudian tambahkan 25 ml air suling, aduk-aduk sampai larutan homogen. Sesudah itu masukkan lagi larutan K2CrO4 0,2 molaritas sebanyak 25 ml, aduk-aduk dan amati endapan yang terbentuk. Ujilah larutan dengan beberapa tetes larutan K2CrO4 apakah endapan masih terbentuk. Yang keempat, jika endapan dari BaCrO4 masih terbentuk, tambahkan terus K2CrO4 sampai endapan BaCrO4 tidak terbentuk lagi. Yang kelima, panaskan sampai mendidih, alihkan dari api, dan saring dengan kertas saring Wattman yang bobotnya telah diketahui. Keenam, ambil kertas saring beserta endapannya, keringkan, timbang, dan catat bobotnya. 7. Hitung hasil teoritis endapan BaCrO4 dan tentukan juga persen hasilnya. Next question. Coba sebutkan hasil yang didapat dari salah satu prosedur kerja yang telah dilakukan. Adapun hasil yang didapatkan dari salah satu prosedur kerjanya adalah massa BaCrO4 secara teoritisnya yaitu 0,8349. Adapun persentase BaCrO4-nya yaitu 46,7%. Next question. Bagaimana hasil pada teori dari percobaan yang telah dilakukan? Berdasarkan hasil teori literatur yang ada, bobot endapan BaCrO4 yaitu 0,89 dan persen hasil BaCrO4 adalah 91,8%. Next, bagaimana penyebab bisa sesuai atau berbeda antara hasil yang didapat dengan hasil teori atau literatur? Penyebab sesuai dan tidaknya antara hasil yang didapatkan dengan hasil teori itu tergantung, yang pertama, tergantung dari data yang didapatkan. Yang kedua, mungkin adanya kesalahan dalam praktikum. Yang ketiga, kurangnya ketelitian dalam perhitungan. Next question. Dari uraian yang telah dijelaskan, apa yang dapat disimpulkan dari praktikum ini? Dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan campuran dapat dilakukan dengan cara sublimasi, dekantasi, ekstraksi, kristalisasi, dan kromatografi. Yang kedua, pengendapan barium klorida dapat dilakukan dengan menambahkan larutan K2CrO4. Adapun persentase hasil dapat dihitung dengan rumus di atas, yaitu persentase hasil sama dengan massa zat terbentuk dikali dengan 100% dibagi massa zat teori. 3. Persentase barium klorida dalam suatu campuran zat dapat dihitung dengan rumus di atas, yaitu persentase barium klorida sama dengan bobot barium klorida dikali 100% dibagi bobot campuran. 4. Penyaringan endapan dapat dilakukan dengan metode filtrasi dengan menggunakan kertas saring dan pemisahan endapan dilakukan dengan cara dekantasi. 5. Pemisahan campuran menggunakan cara kromatografi, hasil yang didapatkan tidak akurat namun sederhana dalam melakukannya. Nah, itulah Q&A kita kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.